Oh ya, Habis dari jam berapa biasa. sih? Kalau Dari ngantor jam 8 sampai jam setengah 5. jam 8 sampai setengah 5 ya. Setengah 5 iya. Oke, nah itu Cici gimana caranya nyempetin prospek di sela-sela kesibukan kerja gitu? Waktunya gimana cara cari kontak, terus Iya. satu follow up, kerjaannya juga kan masih dijalanin. Nah, maksudnya Iya. kadang kan kita cari kontak itu kan berarti harus di sela-sela waktu kita kerja. Waktu Karena kerja. kan selesai kerja mau ketemu orang dong, Iya. mau cari kontak. Jadi siasatinnya gimana nih, mungkin biar bisa jadi ada masukan juga buat teman-teman ya gitu. Karena Iya. kita lihat poinnya Cici nih, wow gitu kan, padahal bisa juga gitu. Nah, Iya. Kalau soal nyiasatin bagi waktu, aku memang udah tekad ya dari awal, udah kebakar banget di hati ini pengen ngejalanin Allianz, dan hanya di Allianz nih bisa dapat duit gede ya. Terus mindsetnya tuh udah pokoknya Allianz saja walaupun kerja. Maksudnya gini, memperbaiki kehidupan, memperbaiki penghasilan, memperbaiki kehidupan. Jadi dari why-nya kuat, nah ngejalaninnya nggak ada rasa lelah. Jadi pulang kerja aku langsung prospek. Nah gimana caranya bisa ketemu orang pas pulang kerja gitu kan, pasti kan janji temunya dari pagi ya atau dari kemarinnya. Nah kebanyakan aku dari kemarin janji untuk besok ya, dari kemarin janji untuk hari ini, atau pas pagi tuh namanya aku kan kerja admin ya, jadi di meja itu masih bisa megang HP, masih bisa cari-cari, lihat-lihat, buka-buka Facebook, buka media sosial gitu ya. Jadi kadang aku di situ suka cari-cari terus janjian, akhirnya ketemu gitu, ketemuan. Nah jadi sehari memang aku patokin harus minimal tuh 2 orang gitu. Dari tekad aku tuh udah harus. Jadi sebenarnya kalau dibilang kadang nggak ada capeknya ya gitu, ini tuh kalau diikutin lama emang mungkin capek ya. Pagi tuh harus rutinitas ibu rumah tangga, ngurus anak, Cici tahu deh ya, masak juga sebelum ninggalin kerja. Tapi dari situ aku tetap tekad. Nah kadang-kadang pas istirahat nih Ci, kok pas istirahat aku juga luangin waktu gini, kira-kira siapa nih yang bisa diprospek, apa teman kantor. Kadang-kadang ada juga supplier datang ya, tamu, udah tahu dia mau datang dan kenalan lama gitu, aku prospek, minta janji aja. Habis ada temu dari situ, ngobrol sama purchase gue minta ketemu sama lu ya gitu. Jadi cari peluang siapa aja gitu. Selain jadi gini, aku kerja di bagian admin di office-nya, di bawah itu anak produksi semua. Dari pertama aku memang belajarnya sama mereka tuh Ci. Jadi tiap hari 2 orang malah aku waktu itu targetin, sampai lancar, sampai ada yang mereka ambil juga akhirnya untuk suaminya gitu. Nah dari situ itu kan udah dapet tuh ya. Nah terus siapa lagi gitu loh, dari anak pabrik mungkin puluhan orang udah aku prospek. Habis itu temen yang kantor juga udah. Nah kalau udah habis di situ aku nggak mati akal. Memang sebagai agent kita aja di good training nggak boleh mati akal ya Ci ya gitu. Jadi aku cari kontak-kontak lagi ke ini, ke teman lagi, teman sekolah. Pertama teman sekolah anak ya, orang tuanya, dan yang mau aja, yang baik aja sama kita. Yang enggak ya udah skip aja, next aja. Pikiran masih banyak orang lain gitu loh. Lo nggak mau ya udah gitu. Akhirnya ada yang ketemu, ada yang ambil juga gitu kan. Ada yang ntar masih pikir-pikir. Yang penting kita udah nabur. Nah dari teman sekolah anak ada lagi kan, itu aja belum semua loh, belum semua gitu. Nah ada lagi ke temen sekolah kita waktu SMP sama SMA. Itu kan SD juga aku deketin gitu.
aku deketin, japri-japri, lihat di WA, lihat di Instagram, lihat di Facebook. Jadi jalin itu dulu hubungan baik. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kedepannya baru ajakin ketemuan gitu. Nah, kadang kalau ketemuan ada yang suka kayaknya ngerasa dipaksa gitu kali ya. Jadi gini, misalnya udah janjian, ternyata batal, aku follow up lagi tuh follow up lagi, tanya lagi. Terus kadang orang bilang, lu ada apa sih sebenarnya, kayak mendesak banget gitu ya, kayaknya lu penting banget. Emang penting, gue bilang gitu. Ini gue minta bantuan lu deh gitu ngomongnya. Jadi kita merendah sedikit, gue minta bantuan lu deh akhirnya kalau kayak gitu. Gue jujur nih, ada kerjaan dari kantor, survei. Kalau udah diajak makan atau ngopi-ngopi dia berasa buang waktu, aku bilang gitu, jadi lu bantu gue deh di sini gitu. Kan orang kalau diminta bantuan kayaknya dia merasa terhormat ya gitu. Jadi aku kebanyakan gitu, ya udah lu bantuin gue deh di sini, gue ada survei nih kerjaan. Emang gue masih kerja itu? Gue masih di situ, cuma gue mau resign gitu. Jadi aku bilangnya gitu, gue mau kerja yang ini, udah fokus banget gitu. Jadi lu bantu gue dong, lu dengerin gue aja dulu, dengerin gue ngomong gitu, jawab beberapa pertanyaan. Tentang apaan? Ya kesehatan gitu aku. Jadi akhirnya mereka mau gitu. Pas mereka bilang kesehatan gitu, emang dia nggak bilang asuransi ya? Ada nggak? Ya, ada yang bilang asuransi, ada yang bilang kalau orang yang nggak neko-neko, ya udah lu datang aja deh gitu. Tapi kalau dia bilang asuransi ya lebih bagus dari asuransi gitu. Oh, soalnya kalau asuransi gue nggak mau. Ya udah lu dengerin gue aja dulu gitu. Kalau aku gitu Dan kalau orangnya baik, pasti dia mau nerima kita. Ya udah datang aja Lia gitu kan. Gitu. Itu kalau soal itunya ya FU sama janji temu ya. Oh ya, masih seputar ini nih Kalau berarti sehari itu Cici kontakin orang untuk janjiannya itu sampai sehari itu janjian, maksudnya dadakan? Dadakan atau emang udah janji dari sebelum-sebelumnya sih? Atau campur? Oh, kalau aku kebanyakan dadakan. Jadi paginya aku japri, siangnya atau sorenya langsung ketemu gitu. Berarti balas status, iya. Kadang mereka nulis status, aku balas, dah kesempatan di situ. Gue ada lagi update. Iya, lagi update. Pas kita ketik, kita balas kan, kita kasih komen. Nah, di situ kesempatan aku gitu. Oke, berarti tapi kalau memang yang perlu follow up, Cici udah punya hubungan yang ibaratnya nanti yang bisa dadakan yang memang udah lumayan deket lah ya. Iya, udah sering aku japriin dia statusnya atau apanya gitu. Oh, kalau enggak mungkin dulunya ini juga ada yang bina hubungan tapi udah lumayan anget. Terus benar. Masuk lagi ibaratnya mulai lagi yang bina hubungan lagi. Iya, kayak gitu. Iya. Kadang kalaupun mereka nggak ambil atau kesannya gimana, ini gue hanya share hal baik aja ya gitu. Jadi lo ambil nggak ambil, pas pulangnya nih hubungan lo sama gue tetap teman baik lo, tetap teman. Gue WA jangan dicuekin ya, aku suka bilang gitu. Enggak, karena itu penting kan ya. Nanti siapa tahu dia berubah pikiran, kan aku pikirannya gitu. Jadi lu tetep lo temen gue lo, kalau nggak lu tetep ini sahabat gue lo. Jangan kalau gue japri gue chat dicuekin ya. Gue bukan tentang asuransi aja kok gitu. Jadi kadang-kadang oh iya ada juga yang ngasih referensi akhirnya. Jadi gue tahu nih lu di alias, pokoknya ntar kalau ada yang ini gue ini deh gitu. Ya udah gitu aja. Yang penting dari niat hati kita tuh, kita mau share hal baik gitu sama dia. Soalnya kita kabur di mana aja. Hal baik kadang ibaratnya kan nggak semua orang nangkepnya. Ibaratnya berbuat baik aja alias berpikiran negatif ya Haji. Ya udah lah ya, nggak usah diambil pusing kan. Iya. Oke. Nah terus yang kedua nih soal follow up nasabah. Gimana cara follow up nasabahnya atau mungkin cara ngomongnya nih Ci? Karena suka ada BE kan mungkin yang masih sungkan, mungkin gitu kan, nggak enak nih gimana ya gitu nih. Mungkin mau mulai masuk BP2 mungkin ya. BP1 udah nih, mau BP2 nih ketemuan lagi atau misalkan mau janjian di Zoom lagi. Nah itu biasa gimana ngomongnya sih?
Kalau janjian lagi, aku biasanya lebih enak kan langsung ketemu ya. Aku biasanya print tuh ilustrasi yang kemarin udah ini, udah di itu kan lebih enak begitu karena pengalaman aku kebanyakan closing kalau udah print. Terus dia lihatnya kan lebih jelas tuh gitu. Dia lihatnya lebih jelas, udah gitu dipelajari mau tanya deh gitu kan. Habis itu biasanya iya langsung oke. Dan kalau nggak sempet print, kalau orangnya udah bilang udah di WA aja gitu, ya udah format PDF ya di WA atau email. Tapi 2 hari kemudian baru aku follow up karena kesannya kalau langsung besokannya langsung kayaknya terlalu ini banget gitu ya, terlalu ngejar kadang kan gitu. orang ada yang nggak suka begitu juga gitu. Jadi aku lihat orangnya, memang kan tipe jenis orang beda-beda ya Ci ya. Jadi ada yang seneng memang diperhatiin terus, dia nanya apa kita jawab. Terus ada yang nanti Deli, ntar pokoknya gue pelajari dulu, ntar gue tanya lu gitu. Kalau dia bilang gitu 2-3 hari baru aku follow up. Oke, Gitu. nah follow up biasanya gimana Ci ngomongnya? Tanya lagi, oh iya, yang soal kemarin ilustrasi yang gue kirim udah bagus ya menurut lo? Aku kebanyakan gitu. Kalau dia bilang bagus banget sih, ya udah kalau bagus banget kita ketemuan yuk gitu. Ketemuan untuk ini, untuk maksudnya dia setor. Diberesin gitu Kalaupun kan? iya nih tinggal dikit lagi nih lu kan ini udah KTP udah ini udah gitu. Kalau dia bilang ya udah entaran deh hari ini besok ya aku setor, ya udah ntar aku tungguin. Kalau dia bilang sore aku follow up lagi. Di sini kita nggak usah pakai banyak drama di pikiran ya, gitu. Nggak usah pakai banyak drama, nggak enak, lebih nggak enak, lebih nyesel lagi kalau kita nggak maksa dia. Karena aku pernah pengalaman nih Ci, temen di kantor baru lulus ya, anak umur 20 tahun. Aku tanya, Vincent, kamu mau nggak kuliah? Aku bilang gitu. Enggak Ci, tahun depan. Soalnya papa nganggur, mama doang yang kerja. Itu juga jaga toko punya cicinya katanya. Jadi kamu doang yang kerja? Iya. Lah terus gaji kamu bantu-bantu adik dong? Iya, bantu adik sekolah. Aku tawarin nih prospek asuransi. Biar kata kecil kan maksudnya, kalau lu nggak sanggup kartu rumah sakitnya, lu beli jiwa sama klaim sakit kritis aja untuk orang tua. Gitu. Dianya mau, bilang ke mamanya bilang jangan dulu. Akhirnya aku udah desak dia juga gini, apa Cici yang ke rumah kamu jauh Ci di Tambun? Gak masalah di Tambun, yang penting penyampaian kamu sama Cici tuh beda. Aku gituin. Ternyata dia entar dulu deh Ci ya, di hold dulu gitu. Udah 2 bulan kemudian papanya meninggal, baru umur 46 tahun. Kayaknya tuh di hati tuh nyesek banget loh Ci. Jadi dari situ aku kayaknya gemes banget. Biarin deh kesannya maksa, tapi jangan sampai kejadian itu gitu. Kan kalau papanya ibaratnya dibeliin, minimal kan dia ada duit keluar untuk adiknya kuliah, untuk dia kuliah ya, atau adiknya masih nerusin SMK gitu. Kok bukan orang kaya-kaya banget gitu loh. Link aku memang menengah ke bawah nih. Jadi aku di sini prinsipnya main banyak aja gitu. Main banyak aja. Yang penting niat bantu orang. Iya. Nah, gitu. mungkin ini aku boleh lurusin untuk kata-kata maksa nih, biar ibaratnya orang nggak rancu ya. Jadi kita maksa di sini tuh bukan maksa yang kayak udah di buruan lu tanda tangan Iya, gitu. bukan. Itu tapi kita Tapi lebih maksa untuk lebih ke mindsetnya nasabahnya. Iya, ngasih pengertian gitu loh. Dilurusin gitu. Iya, makanya tuh kita lebih kebukain gitu sih. iya, makanya anaknya udah ngerti, mamanya belum ngerti. Makanya aku senangnya tuh datang langsung karena cara kamu ngomong sama aku kan beda. Aku bilang gitu. Bukan maksa untuk minta-minta ya teman-teman. Iya. Maksudnya minta bantuin gua nih buka asuransi, maksa-maksa Iya. gitu. Ya nggak kayak gitu kita. Gitu. Ci, mau tanya kan tadi Cici bilang apa namanya? Ya aku kalau mau follow up tinggal bilang gitu aja kan. Maksudnya gimana? Udah bagus banget ya. Saya udah oke banget ya. Rata-rata yang jawab gimana Ci? Rata-rata pada bilang bagus. Cuma kebanyakan kalau nggak closing itu karena ya udah mereka karena nggak ada keuangannya kurang. Terus lagi COVID begini, gue kalau lagi nggak COVID gue ambil deh malu. Ini bagus banget, gue udah ngerti gitu kebanyakan. Cuma ini gue lagi begini, punyanya cuma warung kayak
Taiti atau apa gitu ya. Jadi gue tutup nih gitu. Jadi ya udah nggak ada penghasilan kadang gitu. Berarti yang benar-benar udah budgetnya mepet banget. Mepet banget. Dia udah tahu ya mepet Iya, banget. cuma aku emang niat mau bantu dia gitu loh. Siapa tahu kan mereka ambil gitu loh. Tapi kalau udah mepet banget aku nggak maksa, ya udah next aja. Oke. Cari lagi yang lain. Ci, kan sekarang udah 300 nih, Ci. Iya, Ini BP. Ya, iya, boleh tahu amin. nggak, Ci? Nasabah Cici tuh siapa aja sih, Ci? Yang sampai sekarang tuh udah berapa orang? Total Case-nya berapa? 40-an. 40 nasabah ya? Iya. 40 nasabah yang Cici samperin berapa orang, Ci? Yang samperin 200 lebih. 200 lebih ya? Berarti Iya. ibaratnya 200 banding 40, 1 banding 5 ya? Iya, 200 lebih udah. Satu orang masuk. Bisa dibilang. Nah, jadi memang ini aku ngeliat ini mirip kayak Endang sih dulu ya. Endang Aku sama bener Gadisa. banget. Sama Aku Gadisa bener, ya. aku bener sih. Aku bilang gini, aduh kayak Endang nih. Tapi jangan sampai labsnya banyak ya gitu. Karena kan namanya 300 sih mas. Tapi dari di case aku kebanyakan labsnya karena pekerjaannya. Ada juga yang guru TK doang di swasta. Ngomong jujur, ada juga yang pemain musik doang di acara-acara kalau pesta-pesta gitu. Ngomong jujur, aduh gimana ya Bu ya, aduh saya lagi gini-gini. Ya saya juga bingung ya ngatasinya, tapi nanti kalau ada duit lagi, iniin lagi bisa kok kalau dalam 6 bulan gitu biar disetor lagi polisnya gitu. Oh ya udah deh aku jaga dari depan aja ya dia. Nah gitu. Berarti itu kalangannya siapa aja sih? Teman semua ya dia? Jadi gini, aku kan pertama tuh teman di tempat kerja ya, itu ambil, terus abis itu aku ke tetangga tuh paling banyak lah, ada kayaknya 7-8 orang tetangga. Terus abis gitu abis tetangga mulai main ke saudara sepupu ada juga ambil, terus tante. Nah abis gitu ke saudara suami juga, teman suami juga, teman anak kemarin terakhir anak udah mulai ini bantu-bantu juga gitu, dia mulai semangat, udah kasih ini juga referensi temennya anakku itu juga ambil juga. Dan kebanyakan jadi kalau di aku sih campur ya, sampai temen SD pun ada yang ambil 2 orang, temen SD SMP. Jadi semuanya, kan aku bilang aku karena linknya menengah ke bawah, aku main banyak aja gitu. Dan kebanyakan puji Tuhan kalau yang ngerti banget gitu, mereka nggak bisa bayar polis aja hubungi aku gitu, Ria ini gimana ya, gue nggak bisa setor polis kok dari ini gue. Ya udah lu setor di Indomaret aja. Akhirnya nggak ngerti juga, dia setor ke aku yang storing ke Indomaret. Oh ternyata cara lagi, oh bulan depan gini ya, iya. Nah dari situ minta referensi lagi gitu aja. Kan mau champion Ci. Iya, gila keren banget sih, Ci. Ini gue yakin sih jam terbangnya mantep banget nih gitu ya. Iya, emang makanya sendiri tuh udah mateng banget berarti. Iya, berasa banget sih, makin banyak nih kok sama Ci, makin banyak aktivitas, cara kita ngomong udah mulai tenang, beda ya sama yang pertama kali ya. Jadi pertama kali gimana Ci? Aduh, deg-degan dan kayaknya gitu, terlalu menggebu-gebu, akhirnya gak bisa napas Ci. Kalau sekarang awalnya bener loh Ci, aku ngalamin ya namanya aktivitas makin sering. Sekarang mau ngadepin orang kaya aja gue gak deg-degan Ci. Bener loh, kemarin Full aja ya? Iya, 2 orang gini. Aku samperin pede aja gini. Gue tuh mau jadi BP nih. Kalau banyak drama nggak bakal jadi. Pulang kerja aku samperin tetangga, lumayan lah namanya dia udah punya usaha sendiri. Bu, aku besok mau survei dong. Survei tentang apa? Kesehatan. Padahal ketemu cuma warawiri doang. Akhirnya besok ya udah besok aja ya. Besok ya Bu ya, jam berapa? Ya jam 8 malam deh, pas setengah 8 aku udah santai. Aku samperin closing Ci, langsung cetiau lagi. Dan anaknya cetiau lagi gitu. 2 langsung. Jadi kayaknya oh dari sini makin belajar kan. Jadi jangan banyak drama di pikiran. Walaupun kita nggak terlalu kenal, kalau kita hubungannya sering ketemu, kita ramah sama orang, senyum aja, sapa aja. Giliran kita minta waktu dia bersedia. Itu sih pelajaran juga. Emang Cilia nih kayaknya kalau diem aja tuh senyum mukanya ya.
Masa, iya kadang yang harus serius dia senyum julek kali. Nah tadi saya mau kasih kesimpulan ya dari awal tadi jawaban dari si Lia atau si Herlina ya. Yang pertama teman-teman, why-nya teman-teman harus clear. Why-nya kenapa teman-teman mau jalanin bisnis ini itu harus jelas. Jadi teman-teman jalaninnya tuh enak, ada arah. Benar. Terus nggak berat, enteng aja. Gitu. Iya. Terus yang saya tangkap lagi dari si Lia tadi adalah pikirannya dibawa simpel teman-teman. Jangan dibikin ribet. Kenapa? Percaya atau nggak percaya, pikirannya kita ribet, kita ketemu banyak nasabah juga ribet. Iya. Benar loh. Benar. Kalau kitanya simple, walaupun kita masih belajar nih yang tadinya mungkin ribet, kita berusaha ya, maksudnya tanemin mindset nih, aduh gua nggak boleh ribet nih, nggak boleh ribet gitu. Nggak boleh mikir macam-macam. Iya. Itu belajar aja teman-teman, nanti Tuhan akan kasih jalan. Iya. Amin. Benar. Kita juga kalau kita yang ribet, ntar nasabah ikutan ribet. Tim kita pun ikutan ribet loh. Pusing gitu. Mikir yang simpel-simpel aja, pikir positif aja gitu. Ini ada yang mau nanya nih. Tadi siapa? Yulia. Kalau ada ya? yang mau nanya boleh aku kasih Yulia yang kesempatan lagi mau nanya. 2 sampai 3 orang deh. Yulia ya, dari grup Salomo. Pai-pai lah. Apa ya? Iya nih, pakai nama Yulia juga gue kadang nyaru. Yulia. Yulia silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Yulia tadi udah sebenarnya udah terjawab sih. Yang pengen tahu tuh maksudnya Cici tuh kayak spontan aja ya, nggak harus kayak maksudnya nggak harus kayak bina hubungan yang sampai erat banget. Iya. Terus baru Cici prospek. Cici jadi kayak lebih kayak ya udah asal kenal gue coba gitu ya Ci. Iya, benar Ci. Yulia, pai-pai kan ya. Benar ya sih? Iya benar, aku begitu orangnya. Soalnya sebelum jadi agent pun aku orangnya kan memang, boleh tanya Mike deh ya, adikku sendiri, terkenal, maksudnya orang yang ketemu lama tuh bilang aku ramah, maksudnya gitu. Jadi nggak pernah sombong, ini anak nggak pernah cuek sama orang gitu. Dan bahkan ada acara apa, kalau aku bisa aku kadang hadir. Nah ditambah dengan kesempatan jadi agent begini, mau bangun bisnis, aku lebih lagi gitu loh. Gitu, jadi nggak terlalu sungkan dan canggung. Karena sering juga nge-like-in di FB, di mana gitu. Gitu. Iya, jadi intinya nggak perlu yang kayak sampai harus deket banget gitu ya. Iya, Oke, Ci. Thank you, Ci Abina. Cilia. Ya benar juga tuh teman-teman. Jadi kita kalau bina hubungan, sebenarnya kita nggak usah yang terlalu gimana banget ya. Udah lumayan enak nih, tektokannya udah lumayan enak, sebenarnya udah boleh masuk gitu. Jadi jangan udah sampai enak, orang udah ngajak US bareng, misalnya udah ini, masih belum, ntar deh. Udah sampai penyek ibaratnya. Telat nanti gitu. Ya. Nah, ada yang resen lagi nih. Wah, nanti Rizky siap-siap dulu nih, banyak yang resen kayaknya nih. Ayo, Hong. Langsung aja unmute sendiri bisa kan ya? Wah, si Hung nih yang nanya. Iya, halo Cilia. Nenek mau nanya nih. Nanya dong. Iya. Mau nih ditanya si Hung deg-degan. Iya, Miss Cilia hebat banget nih ya. Aku mau nanya. Iya. Jadi kan emang support kalian semua. Iya. Aduh, amin. Cilia kalau BP2 itu barengan BP1 atau selalu bawa pulang print dulu? Oh, biasanya barengan. Cuma kalau misalnya udah orangnya masih mundur-mundur, HO terus mundur-mundur lagi, pasti aku nanti minta janji temu balik lagi. Aku print tuh ilustrasinya. Oh, berarti waktu pas BP1 itu sebenarnya udah sekalian BP2 juga ya? Iya, sekalian. Mikir, akhirnya Cilia baru print lagi. Atau bikin itu, kan Cici pernah ngajarin juga tuh, bikin berapa kali, bikin berapa opsi. Jadi dari yang segini, 2 gitu. Jadi gitu aku print balik lagi ke orangnya. Tapi orangnya untuk ketemu yang kedua kali selalu mau ya? Biasanya sih mau, ada juga yang nggak mau, ada yang nggak mau. Gitu. Tapi dari 5 orang, paling 1 yang nggak mau. Oh, Dari iya. 5 orang paling 1 yang nggak mau.
Oh, oke dong ya rasionya ya. Iya. Iya. Ya udah gitu aja Cilia, sukses Udah. ya. Thank Iya, you. amin, thank you Cihungun. Yuk, nanya dong. Ah, Siapa nih? nih, Dulu ya, Yuri dulu ya, Dang. Yuri apa Gane? Yuri dulu ya nih. Bentar. Ayo Yur. Aduh, yang mau nanya aku. tanya. Apa? Ya, halo Ci. Wah, Iya, Ko Daniel. luar biasa nih, idola aku Iya. pokoknya. Thank you, Ko Daniel. Sama, idolaku juga. Aku kira tadi Cici itu nggak kerja di kantor, maksudnya di ibu rumah Full time tangga. pikirannya. Gitu. Tapi begitu dengar Cici kerja di kantor, masih urusin anak, masih bisa ketemu orang tuh, buat aku luar biasa banget ya. Iya. Nah, itu biasanya sih kalau kerja itu sampai jam berapa sih Ci biasanya? Aku kerja sampai 4:30 dari jam 8 pagi. Bangun paginya itu Ko Daniel jam 5 pagi, masak dulu, nyuci dulu, berangkat ke Nanya itu kantor. tuh, Ci. Iya. Bener, Apa tiap aku lupa hari itu. tadi. Kalau boleh divideoin deh. Tiap hari seperti itu. Nah, abis gitu pulang kantor, di kantor tuh bisa sambil janji temu memang. Oke. Bisa sambil ini, gitu. Jadi pulang kantor udah pasti nih 2 orang. Kadang-kadang aku minta antar mama ya. Kalau jauh ada kendaraan kan. Kalau enggak aku ya naik ojek atau apa gitu tiap hari. Oke, biasa aktivitas bisa sampai jam berapa Ci? Kalau boleh tahu. Pernah sampai jam 11 malam. Oh, Dari pulang kerja izin jam 3 sampai jam 11 malam. Rata-rata jam 9. Rata-rata. oke. Jam 9 sampai jam 11, Iya. besoknya pagi-pagi Iya. udah bangun lagi. Pagi udah bangun ngurusin lagi. anak lagi ya. Iya. Kerja lagi, ngurusin rumah lagi. Ya. Jalaninnya dengan ini sih, dengan rela hati ya, dan dengan tujuan yang kuat. Hebat banget Ci, salut Iya. banget. Jadi kayaknya gimana ya, enteng aja dan gak ada rasa capek. Ada rasa kadang lelah, ada rasa pernah pengen nangis, curhat sama Mike aja. Curhat sama dia udah, dia geber lagi. Ci, jangan kalah sama iblis, Tuhan di depan kita. Lu ngapain? Harus nyata ya Ci. Ini nyata lu kan. Udah, langsung semangat lagi, langsung. Udah jalan sekarang, keluar rumah, jalan. Jalan apa? Bener, Mike tuh gitu. Terus pertanyaan terakhir nih Ci. Kan Cici kan kebanyakan tetangga juga nggak deket-deket banget ya. Cuman Enggak, tahu hanya aja ya. aja, iya. Enggak pernah aku yang sampai mampir ke rumahnya, enggak pernah. Oke, nah terus gimana Ci cara mulai datangnya itu gitu? Mulai buka obrolannya apakah dari senyum Cilia yang Iya, mempesona itu? Wah. kode aneh bisa aja. Emang aku pas kalau ketemu, kan gini, aku bilang tiap hari masak nih. Ya. Tiap hari masak, aku ke tukang sayur. Jujur aja nih, emang bukan ini, jadi ke tukang sayur yang kayak kira-kira deket rumah ya. Ya. Tukang sayur gitu. Pas ketemu, aku sapa langsung gini. Nanti malam, jam 5 habis aku pulang kerja, aku ke rumah ya. Ada apaan? Gue mau survei gitu. Oh ya udah boleh Mama Aca gitu. Manggilnya nama anakku kan. Ya udah dateng gitu. Dan kebanyakan seperti itu. Atau aku ketok aja rumahnya. Ya ada yang puji Tuhan, syukur udah ada ya udah dibukain ya bagus, enggak ya udah. Gitu. Memang harus seperti itu sih. Oke, berarti beresin pikiran kita dulu ya. Iya, bener banget. Itu doang. Jangan mau masuk udah takut. Mau masuk udah takut. Jangan. Lah buktinya itu yang barusan aku closing minggu lalu. Sejuta untuk anaknya 2 orang ngambil sudah. Itu kan aku nggak deket banget, Nil. Cuma ketemu di tukang sayur, ketemu Bu gitu. Bu, udah giliran datang ya aku ke pembantunya kan, Mbak. Temuin Ibu dong, aku mau ketemu. Ibunya keluar. Bu, besok izin ya. Mau ketemu bisa nggak? Mau ada apa? Survei dari mana? Dari kantor. Emang kantornya di mana? Nanya gitu kan. Aku jawab. Iya, terus oh ya udah besok boleh jam 8 ya. Ya udah, jam 8 aku tekatin datang, jangan undur-undur lagi. Kalau diundur-undur lagi mah ya, orang juga udah ilfil, pernah pengalaman soalnya begitu. Giliran lu gue suruh datang hari Minggu, kagak datang. Ya udah, gue sibuk gitu-gitu. Jadi kapok aku dari situ. Pernah begitu. Oke, thank you Ciliani. Iya, thank you juga Ko Dani pertanyaannya. Ayo, yang terakhir, Endang. Panutan gue. Ini panutan gue juga nih. Mana Nama sih? gua udah Endang?
Iya, ya udah deh, Mutiara Tobing. Aci, Herlina, Ya. keren banget Ci. Iya. Aku lihat Cici kalau prospek setiap hari itu kayak oksigen lah. Kalau Cici nggak prospek, nggak bernapas rasanya, ya nggak sih Oh, Ci? bener. Sama kita ya. Aduh, gue kalau nggak prospek nih, bener-bener cerita sama Mike dari awal, lagi kita masih sering ke UOB, sakit kepala. Sakit kepala ya Ci? Iya, stres. Bingung deh. Ini kenapa sih gitu loh? Kayaknya nggak keluar. Dari tadi. Justru kalau prospek malah sakit kepalanya hilang. Hilang. Nggak closing ya Ci ya? Iya, meskipun nggak closing, seger gue pas pulang rumah. Wih. Ini Mutiara beneran. Jadi kayaknya apa ya? Kayak apa sih, nggak ngerti deh. Pokoknya gue alamin seperti itu. Dan dulunya ya, di testimoni sedikit sebelum ngejalanin Allianz ya, sebelum ikut di bisnis ini, hampir tiap minggu sakit kepala. Boleh tanya Mike? Ada aja. Karena mungkin lelah atau apa. Di sini capek banget, tapi gue semangat. Malah orang tambah bilang, lu tambah kinclong gitu. Tambah kinclong kata temen kantor. Tiap hari udah janji ketemu orang, tiap hari udah janji ketemu orang. Jadi hidup tuh ada tujuan, nggak gitu-gitu aja. Iya. Ini rasanya kalau ngejalanin sesuatu bahagia gitu Iya. ya Ci ya. Iya, Itu benar. pertanyaan aku tadi kan Cici ada mention soal nangis. Gua sampai nangis nih di sini. Boleh dong cerita Ci, Cici tuh nangis karena apa? Ada kejadian apa? Ada Dari cerita yang paling berkesan nggak? Terus solusinya itu apa yang Cici lakukan, atau mungkin dari abang Mike, adik Mike dong ya berarti. Adik Mike, dedenya leader Mike, Iya. itu cara motivasinya tuh gimana sih? waktu itu nangis sih gini ya, pernah ngalamin merasa di saat-saat gue udah aktivitas banyak dan nggak closing. Abis itu kayaknya dari suami minta referensi nggak dikasih, dari anak juga begitu, kayaknya iya aku juga kan punya kesibukan sendiri, kayaknya langsung down ya. Terus Mike juga waktu itu kan sibuk banget dia, kayaknya yang biasa kita suka jalan bareng dia juga kagak nongol, kagak ada gitu. Akhirnya aku cerita tuh sama dia, Mike, gue ngerasa gue tuh sendiri banget gitu, sampai nangis gitu, kok gue sendiri banget sih gitu. Terus udah sekian lama begini gue nggak jadi BP, gue malu gitu. Sampai ngomong gitu, lo ngapain malu sih, di sini lo udah pikiran lo nanti champion, jadi nanti BP terlewati, kata dia. Lo ngapain mikirin jadi BP, itu mah pasti gitu. Jadi dia tuh begitu. Terus jangan biarin iblis kalah, dia selalu ngomong begitu. Iblis menang. Iya, Iblis ya, itu harus kalah. Iya. Iya, kita harus kalahin. Iblis tuh nggak mau lu berhasil di sini, lu kaya di sini. Ingat tujuan hidup lu mau ngapain? Lu kan mau tinggal di rumah yang lebih bagus, ya kan? Iya, bener. Lu mau utang-utang lu lunas, ibaratnya kan gitu ya. Endang, Mutiara. Iya. Dari situ kuat lagi tuh. Oh iya, gue tuh mau tinggal di, bahkan yang vibrasi itu ya, itu bener banget gitu. Jadi ngalamin banget kayak gitu. Cukup nggak jawabannya? Mantap sih, keren banget. Mana Sari? Ya. keren banget. Endang, Mantap Mutiara, sih. Sari semuanya. Endang, Sari. Keren, sukses ya Ci. Ya, amin. Keren banget. Terima kasih Mutiara. Pantes poinnya 120 Iya. nih. Thank you nih Dilia. Waduh, Iya. benar-benar menginspirasi banget ya gitu. Maksudnya kita juga bisa jadi pelajaran gitu loh. Maksudnya buat kita semua, termasuk buat gue juga nih gitu loh. Itu ya maksudnya kita bisa nyontek lah ya, ibarat kata ada loh yang seperti ini aja tuh bisa jadi loh, yang aktivitasnya tuh maksudnya sampai ketemu 200 orang loh gitu. Kita kan kayaknya kalau misalkan mungkin kalangan kita nggak kan tiap orang market beda-beda ya. Kalau kita yang memang nggak perlu sampai segitu, ya kita nggak perlu nggak perlu ngerasa down yang sampai kayak gimana kali ya gitu kan. Karena kan ibaratnya di atas langit ada langit. Nah, ya kan di bawah kita juga mungkin masih ada orang lebih susah dari kita misalnya
Iya. kita harus bersyukur dengan posisi yang kita punya sekarang gitu. Oke, Ci. Ya, udah ya, Ci. Ya. Ya, thank you, Thank you Ci. ya. Thank you kesempatannya, si Susan, Pak Robert. Thank you, Sama-sama. sama-sama. God bless ya. Sukses, Ci.